Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Audi Putri dengan NIM 2305112855. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya untuk memenuhi salah satu mata kuliah penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan masyarakat. Nah, di judul saya ini yaitu analisis penerapan 8 standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi pendidikan. Adapun komponen-komponennya yaitu ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu ada standar isi. Standar isi ini merupakan standar yang berkaitan dengan ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Standar isi ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Materi pelaksanaan yang sesuai akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua itu ada standar proses. Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Standar proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik ini dapat mencapai hasil belajar dengan optimal. Nah, yang ketiga itu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Peserta didik tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki karakter, etika, dan keterampilan sosial yang baik. Nah, yang keempat ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Standar pendidik dan tenaga pendidik berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik melaksanakan tugasnya. Nah, yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana mencakup fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Yang keenam itu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan berkaitan dengan tata kelola lembaga pendidikan agar berjalan secara efisien dan efektif. Nah, pengelolaan pendidikan yang baik akan membantu lembaga pendidikan dalam menyusun program kerja, mengelola sumber daya, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Yang ketujuh itu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini merupakan standar yang mengatur pengelolaan biaya pendidikan agar seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperlakukan proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Kurangnya fasilitas pembelajaran menyebabkan proses belajar mengajar belum berjalan secara optimal. Nah, selain itu, masih terdapat tenaga pendidik yang belum mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal. Nah, setelah membahas kendala, adanya upaya peningkatan mutu pendidikan. Akan pentingnya pendidikan dan mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.